Ramadan Sananta dipantau akun pemandu bakat internasional disebut mirip David Villa. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta mendapatkan pantauan dari akun scouting atau pemandu bakat di media sosial. Penyerang yang saat ini membela Persis Solo tersebut disorot oleh salah satu akun di Twitter, yaitu Eka Scouting. Performa cemerlang bersama skuad Garuda tentu membuat Ramadan Sananta mendapatkan sorotan oleh akun tersebut. Pada laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga tersebut, Ramadan Sananta sebenarnya tidak bermain sejak awal. Penyerang Persis Solo tersebut masuk menggantikan Hoki Caraka. Tak butuh waktu lama, Sananta langsung membuktikan ketajamannya. Sananta sukses membukukan gol pertamanya usai sukses menunaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Hanya butuh waktu 5 menit, Sananta akhirnya bisa menambah koleksi golnya untuk skuad Garuda. Di luar itu, akun Eka Scouting langsung memberi pujian setinggi langit kepada Sananta. Menurut mereka, statistik sepanjang karirnya benar-benar bagus sebagai seorang penyerang. Akun tersebut juga menyoroti karya Ramadan Sananta yang sudah membela beberapa klub di usia yang masih muda. Dalam 2 musim terakhir, ia membela PSM Makassar dan Persis Solo. Klub-klub dari 5 liga top Eropa diminta untuk mengamati permainan dari Ramadan Sananta bersama Timnas Indonesia. Sananta dinilai punya kelebihan sebagai mesin gol dan punya kualitas dalam membantu tim dalam fase transisi. Meski begitu, akun tersebut memberi catatan penting yang harus diperbaiki Ramadan Sananta, terutama untuk kontribusi dalam situasi bertahan. Penyerang muda Persis Solo tersebut juga disebut punya gaya main mirip ex-penyerang timnas Spanyol yaitu David Villa saat masih muda. Shin Tae-yong bawa Zaki dan Hoki ke timnas Indonesia untuk proyek panjang 5 tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong punya rencana sendiri untuk Zaki Ashraf dan Hoki Caraka. Seperti diketahui, kedua pemain ini masuk dalam 26 pemain skuad Garuda yang dipersiapkan untuk tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tidak hanya Zaki dan Hoki, satu nama lain yakni Arkan Fikri juga masuk dalam deretan pemain muda yang dibawa untuk ajang tersebut. Menariknya, mereka memiliki kans untuk mencatatkan debut di timnas senior pada pertandingan melawan Brunei Darussalam nanti. Shin bahkan memberikan sinyal bahwa dia akan terus mendidik pemain mudanya untuk jadi pemain masa depan timnas. Shin Tae-yong menjelaskan pemain muda yang dipanggil harus bisa beradaptasi dengan tim. Mereka harus banyak pemain muda yang lebih senior. Hal ini membuat mereka bisa berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Menariknya, 3 pemain muda ini ditempatkan pada posisi yang cukup strategis di timnas Indonesia. Mereka juga akan bersaing ketat untuk bisa mendapatkan kesempatan mencatatkan caps perdana di skuad Garuda. Zaki yang berposisi sebagai winger kanan akan bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri demi mendapatkan tempat. Sementara itu, Hoki yang merupakan striker akan bertemu dengan Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat di posisi tersebut. Bertugas di lini tengah, Arkan Fikri yang berposisi sebagai gelandang serang akan memperebutkan posisi utama dengan Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Cederanya Marcelino membuat kans debut Arkan Fikri semakin terbuka. Shin Tae-yong menegaskan bahwa misinya tidak hanya fokus pada skuad Garuda saat ini, tapi proses regenerasi pemain juga harus dipikirkan dan ini membutuhkan langkah yang tepat dalam memberikan menit bermain untuk pemain muda. Shin menilai pemain-pemain muda yang mereka panggil masuk dalam program timnas untuk masa depan skuad Garuda. Kabar baik buat Shin Tae-yong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo Zanadin Faris sudah sembuh dari cedera. Seperti diketahui, Zanadin Faris menjadi salah satu andalan timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Shin Tae-yong. Sebab Zanadin Faris sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong saat tampil di ajang internasional. Kabar baik akhirnya datang, yakni Zanadin Faris sudah kembali dan bisa bermain. Zanadin merupakan pemain muda potensial dan bisa menunjukkan itu dalam permainan pertamanya setelah cedera panjang. Kembalinya Zanadin Faris tentu saja menjadi kabar baik buat Shin Tae-yong. Sebab ia akan memiliki banyak pilihan pemain untuk menghadapi agenda timnas Indonesia senior maupun timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bakal memiliki lebih banyak pemain gelandang yang bisa diandalkan khususnya di timnas U23 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan Zanadin bakal dipanggil ke timnas Indonesia senior yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tak hanya untuk timnas Indonesia senior saja. Ia juga bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Kekuatan timnas U23 Indonesia bisa bertambah lagi dengan kabar kembalinya Zanadin Faris. Sebab Zanadin sendiri sudah sering menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Sehingga ia pun memiliki peluang bakal menambah kekuatan timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi dalam ajang Piala Asia U23 tak akan bergulir bertepatan dengan agenda FIFA. Tentu saja Shin Tae-yong bisa kekurangan pemain karena pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot terancam tak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa membuat Shin Tae-yong pusing. Namun dengan kembalinya satu pemain seperti Zanadin tentu bisa menjadi kabar bagus ke depannya.